Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bank syariah. Selanjutnya yaitu kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ainur Rafiqah, yang kedua Lydia Telwarda, yang ketiga Siti Hania, dan yang keempat Oktora Putri Kirana. Selanjutnya yaitu konsep dasar bank syariah. Konsep dasar dari bank syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut etimologi bahasa, kata syariah berdasarkan pengertiannya adalah jalan yang lurus, dan beberapa ahli memiliki pendapat bahwa syariah adalah jalan yang harus ditempuh atau diikuti untuk menuju mata air. Selanjutnya yaitu keberadaan dan eksistensi syariah tentunya tidak terlepas dari suatu tujuan. Tujuan juga sering disebut dengan maqasid. Hal ini sesuai dengan Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqasid al-syariah, dan maqasid min syar'i al-hukum. Namun demikian, beberapa dari kata syariah tersebut memiliki pemahaman yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Syariah Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Tujuan syariah atau maqasid syariah menciptakan maslahat bagi umat. Selanjutnya yaitu produk bank syariah. Yang pertama ada Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip Al-Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila menitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah, yang artinya tangan amanah. Di sini si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Selanjutnya yaitu contoh rekening giro wadi'ah. Tuan Seron Sidik memiliki rekening giro wadi'ah di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah sebesar Rp1.000.000. Bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal sebesar Rp500.000. Diasumsikan total dana giro wadi'ah di Bank Syariah Pangkal Pinang adalah sebesar Rp1.000.000. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan giro wadi'ah adalah sebesar Rp100.000.000. Pertanyaan, berapa bonus yang diterima oleh Tuan Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003? Jawabannya adalah sebesar Rp30.000 sebelum potongan pajak. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Yang pertama, Al-Mudarobah. Al-Mudarobah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama rugi itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab. Yang B, Al-Musyarakah. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. C. Al-Muza'arah.
Al-Muzaharah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atau atas dasar bagi hasil panen. Yang D. Al-Musyaqah. Al-Musyaqah adalah bagian dari Al-Muzaharah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperbolehkan dari persentase hasil pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Contoh kasus untuk prinsip al-musyarakah adalah sebagai berikut. Tuan Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar 40 juta, sedangkan modal yang dimilikinya hanya sebesar 20 juta. Ini berarti Tuan Robidi kekurangan dana sebesar 20 juta. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, Tuan Robidi meminta bantuan Bank Syariah Tobo Ali dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek tersebut 40 juta dipenuhi oleh Tuan Robidi 50% dan Bank Syariah Tobo Ali 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar 15 juta, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50/50. Artinya 50% untuk Bank Syariah Tobo Ali dan untuk Bank Syariah Tobo Ali sebesar 7.500.000, 50% untuk Tuan Robidi sebesar 7.500.000 dengan catatan pada akhir suatu usaha Tuan Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar 20 juta ditambah 7.500.000 untuk keuntungan Bank Syariah Tobo Ali dari bagi hasil. Contoh untuk kasus mudharabah. Misalnya Nyonya Taryani hendak melakukan usaha dengan modal 50 juta. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan 10 juta per bulan dan modal disediakan di seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan modal misalnya 4 juta rupiah. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60/40, sehingga diperoleh 60% dikali 6 juta sebanyak 3.600.000 untuk Bank Syariah Manggar dan 40% dikali 6 juta sama dengan 2.400.000 untuk Nyonya Taryani. Yang ketiga, Ba'al Murabahah. Ba'al Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambahkan keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh, harga pokok barang gunung pelawan 100.000, keuntungan yang diharapkan sebesar 5.000 rupiah, sehingga harga jualnya 105.000. Kegiatan Ba'al Murabahah ini harus dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan, kegiatan Ba'al Murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti letter of credit atau lebih dikenal dengan nama LC. Yang keempat, Bai As-Salam. Bai As-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh, petani cengkeh yang bernama Nyonya Nurian Nigami hendak menanamkan cengkeh dan membutuhkan dana sebesar 200 juta untuk 1 hektar. Bank Syariah Belindo menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Belindo
akan memberikan hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton dengan harga 200 juta selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Belinyu dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi, misalnya 25 per kilo. Dengan demikian, penghasilan bank adalah 10 ton dikali 25.000 sama dengan 250 juta. Dari hasil tersebut, Bank Syariah Belinyu akan memberikan keuntungan sebesar 50 juta setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Belinyu, yaitu 250.000 dikurangi 200 juta sebesar 50 juta rupiah. Bai al-Istina. Bai al-Istina adalah bentuk khusus dari akad bai as-salam. Oleh karena itu, ketentuan bai al-Istina mengikuti ketentuan dan aturan bai as-salam. Pengertian bai al-Istina adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara ansur per bulan atau di belakang. Al-Ijaro merupakan akad pemindah hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-Wakalah. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat itu harus dilakukan secara sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalih tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hak pembiayaan dengan jaminan seseorang. Al-Hawalan adalah merupakan pengalih hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Aran adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Penilaian kesehatan Bank Syariah. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan yang meliputi faktor-faktor lain. Yang pertama, permodalan, kedua, kualitas aset, ketiga, rehabilitas, keempat, likuiditas, kelima, sensitivitas terhadap resiko pasar, yang terakhir, manajemen. Penilaian peringkat komponen atau resiko keuangan, pembentukan faktor finansial atau modal, fasilitas, kualitas aset, rehabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar, dihitung secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan unsur Goodman. Adapun Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 2007 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank pengkreditan berdasarkan prinsip syariah mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian diantaranya faktor pemodalan, faktor kualitas aset, faktor rehabilitas, dan faktor likuiditas atau faktor keuangan yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir, penilaian atas komponen dari faktor manajemen yang dilakukan secara kualitatif.
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dijalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dan bank syariah masing-masing terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank umum syariah, serta bank biaya rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada bank konvensional, prinsip keuntungan dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Perbedaan dari bunga dan bagi hasil diantaranya adalah bunga. 1. Didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman. 2. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga yang ditentukan secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi suku bunga di pasar uang. 3. Bunga tetap atau tidak tergantung pada kinerja usaha. 4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Yang kelima, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa melihat untung atau rugi pada nasabah. Bagi hasil. 1. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang didapat nasabah pembiayaan. Yang kedua, margin keuntungan untuk bank atau yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Yang ketiga, jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Yang kelima, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama kedua pihak. Hubungan. Pola hubungan yang dibentuk dalam bank syariah ada 4 macam. Di antaranya adalah 1. Kemitraan, 2. Penjual dan pembeli, yang ketiga sewa menyewa, dan yang keempat debitur dan kreditur dalam pengertian equity holder. Dalam bank konvensional, hubungan nasabah dengan pihak bank merupakan hubungan debitur dan kreditur. Kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Kelebihan bank syariah. Pertama, kelebihan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Kedua, dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Ketiga, adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Yang keempat, dengan adanya sistem bagi hasil untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Kelima, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kelemahan bank syariah. Pertama, kelemahan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Yang kedua, sistem